Jumpa lagi bersama saya di sini. Di sini kita akan sama-sama berbagi informasi nih terkait dengan kesaksian mujizat yang terjadi di Gua Bunda Maria Fatima, tepat pada provinsi Papua Barat Daya, ibu kota Sorong. Di sini kita akan sama-sama menyaksikan kesaksian terkait dengan mujizat yang terjadi di Gua Bunda Maria. Ya, kita langsung aja dengan narasumber ya. Selamat malam Ibu. Iya, malam. Dengan Ibu siapa? Ibu Berbadaran Balak. Bolehkah Ibu menjelaskan terkait dengan kesaksian atau mujizat yang terjadi? Iya, boleh. Jadi waktu itu adik perempuan sakit keras di sebelah. Sakit keras sebelah Iya. ya. Jadi akhirnya kakak laki-laki minta untuk saya dengan kakak Moses berangkat ke sana. Akhirnya kami bertiga berangkat ke Samlaki bersama dengan anak dua. Kami tiba di Samlaki. Setelah itu kita ke rumah. Kita tinggal di rumah. Kakak melihat bahwa adik perempuan ini semakin hari ini sudah Tambah parah. Dan mama juga mereka sudah angkat tangan karena berobat dari Ambon ke Samlaki, balik lagi ke Ambon sama. Tidak berubah. Panggil orang, pokoknya orang pintar, orang berobat kiri kanan sama saja. Tetap seperti itu saja, tidak ada perubahan. Akhirnya kami datang ke sana, kami tiba di Samlaki. Saya sampaikan untuk mama, ini kakak dari Gua Maria datang bersama-sama dengan kita untuk melihat adik. Ini Kakak siapa ini? kakak Moses. Moses Cesar Mudi. Ya. Akhirnya sudah di situ kakak yang melayani adik perempuan. Tiap hari berserang, pokoknya setiap hari kakak melayani, kakak rawat dia, bawa dalam rumah terus, kita dua terus, untuk kesembuhan. Tiba-tiba suatu malam, adik perempuan ini tiba-tiba drop dan sudah tidak bisa. Waktu itu kakak Moses juga tidur, saya juga tidur, mama nih yang jaga adik di dalam kamar. Terus mama minta kakak laki-laki, kakak Yusuf Bala, satunya kakak laki-laki. Mama bilang, cepat kasih bangun adik perempuan, suruh kasih bangun kakak dulu karena ini adik sudah semakin parah. Sudah. Akhirnya kasih bangun saya, tiba-tiba begini kakak laki-laki ditanya, kakak Yusuf ditanya saya, kakak Moses mana? Kakak Yusuf sudah lupa, kakak Moses tadi datang. Ini adik ini sudah parah ini. Kita harus bagaimana? Kakak ini tidak bisa, baru adik perempuan ini tidak bisa napas sesak. Sesak napas setengah mati, tidak bisa lagi. Sudah. Pada waktu itu kan kakak kasih bangun saya. Saya bangun, kakak tanya, kita mau kemana ini? Kakak bilang, kita ke Gua sudah. Terus saya bilang, kakak mari pun sama-sama ke Gua sudah. Kita ke Gua. Saya bilang, kakak tidak bisa, kita harus bawa adik ke Gua supaya adik bisa senang. Kita tidak bisa tinggal di sini, kita harus keluar dari rumah ini. Gua Bunda Maria terus Di Lauran. Iya. Iya. Jadi waktu itu memang kita kesulitan, tidak ada mobil. Akhirnya kakak laki-laki yang kedua ini kakak Yosef pilih telepon, suruh pergi panggil, telepon kakak laki-laki yang satu yang tua ini, dia punya rumah, bilang turun supaya kita antar adik ini ke Gua. Sudah saat itu akhirnya kita langsung tengah malam itu sekitar 2:30, jam 2 lewat sekitar 2:30, kita semua berangkat ke Gua. Malam ini? Malam-malam itu kita langsung ke Gua.
Kita berangkat sampai di gua. Akhirnya karena masih terlalu gelap, kita singgah di Bapali. Karena ada Bapali satu yang tinggal di Kauran, kita singgah di situ. Setelah itu besoknya kita langsung ke gua. Abis kita makan langsung kita ke gua. Kita ke gua, kita tinggal di gua. Kita tinggal di gua, puji Tuhan ada yang mulai semakin baik. Nah, dari gua situ ya karena kuasa Tuhan, adik punya keadaan mulai membaik. Kamu selalu minta doa terusan. Kakak juga melayani di situ. Banyak orang sakit juga yang datang ke gua situ. Jadi bukan kamu melayani kita saja, adik saja, melainkan banyak umat juga yang datang ke doa. Setelah itu tiba-tiba suatu malam pas kakak lagi keluar, saya ada dengan mama saja. Karena kakak Moses ini ada pelayanan keluar. Kami tidak sama Empi lagi, kami berempat di gua. Tiba-tiba itu ada kucing hitam. Ada kucing hitam yang mengaum di situ. Dan saat itu ada perempuan ini setengah mati sekali. Kenapa sih saya juga sudah bingung mau bagaimana, terus tidak mau, kita cuma berdua, kita minta pertolongan dari Tuhan. Di gua Bunda Maria. Di gua Bunda Maria di Lauran. Dan saat itu tiba-tiba cahaya muncul di situ mengelilingi kami. Namun sebelum itu ada kucing hitam yang selalu mau masuk untuk milik kita dan selalu mengaum di situ. Terus mama bilang begini, aduh ini sudah gimana nih, kakak lagi mau datang ini. Saya bilang, mama jangan takut, kita ada di orang tua punya rumah, kita ada di mama Bunda punya rumah, tidak mungkin ada yang susah di sini. Sudah, akhirnya kita saling menguatkan di situ. Kita berdoa dan tiba-tiba ada cahaya yang menyelimuti kita di tempat itu. Karena kita nih tidur di bawah bunda situ. Kita tidur di situ. Memang hujan saat itu juga, tapi itu kita tidur di situ. Tiba-tiba ini cahaya itu tidak tahu dari mana, tidak ada bulan terang juga tidak ada. Tiba-tiba cahaya itu menyinari kita di tempat itu. Dan kucing itu pas dia mau naik sampai mau naik di tangga-tangga pertama itu langsung tiba-tiba dia hilang. Kucing itu hilang entah gimana. Sudah pas dari situ langsung adik sudah rasa lega. Adik sudah mulai rasa lega. Kita berdoa. Saya bilang mau kita berdoa saja supaya kakak Moses ini juga dia cepat datang. Tiba-tiba kakak datang dan sudah dengar kabar bahwa adik Dominika ini meninggal. Adik Ika, saya punya adik ini meninggal di gua. Tapi ternyata tidak, bukan Dominika ini, tapi adik Dominika Ranbalat yang lain yang pada waktu itu meninggal. Ada yang nama lewat telepon. Jadi pas kakak telepon saya, kakak ada di acara orang nikah. Jadi kakak telepon, adik Ika sudah meninggal. Saya bilang, tidak, Ika ada baik-baik sih. Tapi ini dong ada bilang ada Ika meninggal. Saya bilang, saya tidak tahu itu Ika siapa, tapi ada Ika ini ada baik-baik. Coba kakak dengar dia punya suara. Saya kasih HP kakak dengar, puji Tuhan Ika masih baik-baik. Akhirnya kita tinggal di situ selama 7 hari. Setelah itu kita kembali ke Kolilit bersama-sama dengan kakak lagi, kakak Moses dan Kausia. Kita kembali ke Kolilit, kita tinggal di sana. Setelah kita tinggal di Kolilit beberapa hari kemudian kita pulang lagi ke Sorong dengan adik Ika. Sampai di Sorong sini, adik memang sudah baik-baik, tapi tiba-tiba pelayanan akhirnya dia drop juga. Drop dan waktu di Sorong dia di mana? Tinggal di gua. Di gua Bunda Maria. Fatima. Iya, di belakang SMP 6 situ. Jadi setelah itu adik Ika ini akhirnya dia drop lagi. Dia muntah darah dari pagi
sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu langsung dia meninggal. Dia meninggal di dalam gereja. Jadi waktu itu kita masih tidur di dalam gereja. Gereja yang di bawah. Iya, yang sekarang Gereja Batra Kasih. Gereja Batra Kasih. Kita masih tidur di dalam gua karena belum ada tempat tinggal. Jadi kita masih tidur di dalam gua. Jadinya hari itu ada perempuan langsung meninggal di dalam gua. Di dalam gereja. Di dalam gereja sudah. Saya bilang, aduh kakak tidak bisa ini kalau ada meninggal, saya tidak mau kalau saya ada meninggal di sini. Nanti saya mau bilang apa untuk saya punya saudara-saudara. Kakak bilang mama dulu ke sana. Jadi waktu itu kayak sepertinya tidak mau terima Iya, kenyataan. saya tidak mau terima. Belum siap. Belum siap kalau saya punya adik meninggal. Saya bilang tidak, saya tidak mau saya punya adik meninggal. Karena memang sudah habis nafas, sudah baru dia kan sudah pucat, sudah pokoknya putih, pokoknya sudah kayak orang meninggal, sudah meninggal. Iya. Pada saat itu Bu Moses ketemu di mana? Ada Oh. sama-sama. Nah, terus saya bilang kakak, langsung saya bilang kakak, kita mau nangis, langsung kakak bilang jangan nangis, di sini tidak ada orang yang meninggal. Jangan perlu nangis, dia tidak akan meninggal. Ya, jadi pada saat itu saya tidak menangis. Kakak bilang berdoa. Sudah saya berdoa, kakak berdoa selesai berdoa, kakak Moses berdoa selesai, langsung kakak panggil kita sudah puji Tuhan, begitu kita tidak sadar terus kakak bilang Kira-kira dia habis selesai nafas kira-kira berapa menit atau berapa jam? Hampir setengah jam. Hampir setengah jam. Setelah dia sadar, sudah kakak bilang kasih dia makan. Hari itu langsung saya perut dia sama nangis. Saya bilang puji Tuhan terima kasih. Jangan sudah membaksa punya adik lagi. Akhirnya kakak langsung turun ke bawah ke kota. Kakak cari suster biar datang kasih kekuatan lewat infus. Dan langsung kakak bawa suster. Setelah kakak bawa suster belum izin dari mama bunda, sudah kasih masuk ke ini jarum. Akhirnya tidak sampai tusuk sampai tangan, sampai sudah berapa kali tertusuk tidak bisa dapat urat. Terus akhirnya saya bilang, aduh kakak, ini bagaimana ini? Ini belum bisa jarum masuk ini. Belum sama kan di kata Moses ini? Iya. Kakak kan masih turun ke bawah ke rumah di bawah. Jadi saya jalan lagi, kakak datang mau lihat ini infus tidak bisa masuk. Habis kakak datang, kakak tanya suster sudah minta izin belum? Oh iya sudah. Tapi minta izin dulu. Minta izin dari bunda. Iya dari bunda. Sudah minta izin, kakak doa selesai langsung cari urat tusuk satu kali langsung sudah masuk. Akhirnya puji Tuhan lewat bantuan medis juga, akhirnya adik sembuh. Setelah sembuh sudah kakak Moses yang antar pulang ke Sunat. Puji Tuhan, setelah itu dia ikut tes, dia tembus. Sekarang sudah jadi pegawai negeri di Sunat. Nah, kalau sudah begitu, kira-kira apa yang perlu disampaikan untuk dari Ibu untuk Bunda Maria? Maria sudah berumur sembuh. Ada ucapan apa? Kalau untuk saya sangat berterima kasih untuk terutama untuk Tuhan, untuk Mama Bunda Maria, Tuhan Yesus, terutama juga untuk Kakak Moses dan tempat kudus di atas. Kalau kita tidak mengenal Kakak Moses juga, kita juga tidak bisa mengenal Tuhan yang baik. Iman yang sesungguhnya seperti apa yang kita miliki. Dan saya bersyukur bahwa sekalipun siapapun yang membenci kami, saya tidak pusing, saya tidak peduli, walaupun itu keluarga. Tapi kalau untuk tempat kudus Gua Maria, saya tidak akan pernah tinggalkan, karena banyak mujizat yang saya temukan di tempat kudus itu. Sudah cukup? Iya.
Oke baik, tadi kita sama-sama sudah mendengar langsung dari narasumber terkait kesaksian kisah yang terjadi. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Dan kami mohon pamit sebentar dan masih tetap bersama kami di seputaran berbagi informasi. Oke, selamat malam, shalom. Ibu, ya terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih. Amin. Pau mayangi kiwi malaso funa wolomba pau mayangi Halo. pau mayangi kiwi malaso funa wolomba pau mayangi kiwi malaso funa wolomba pau mayangi